Halo semuanya, selamat malam. Ya, balik lagi bersama saya di sini. Nah, kita eh, saya ingin membahas tentang hal-hal penting yang harus dipatuhi untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, kita itu para pekerja itu harus mengikuti instruksi penanggung jawab dan mematuhi aturan yang ditetapkan. Eh, nah, di berikut ini adalah hal penting untuk mencegah adanya kecelakaan kerja. Itu tuh ada 5 ya. Yang pertama ada 5S atau 5R. Yang kedua pakaian yang benar. Yang ketiga mematuhi prosedur atau aturan kerja. Yang ketiga itu menggunakan mesin dengan benar. Dan yang terakhir itu ada harus berhati-hati saat bekerja dengan bahan kimia gitu. Nah, kita masuk ke yang 5S atau 5R. Nah, yang 5S atau 5R ini, meskipun kita sibuk dengan pekerjaan, kita juga penting untuk menjaga area kerja selalu dalam kondisi yang sama dan memperhatikan keselamatan kita dan orang-orang sekitar. Nah, pada 5S atau 5R ini tuh merupakan kegiatan penting untuk mencegah adanya kecelakaan kerja seperti itu. Jadi kita harus tetap penting untuk menjaga keseluruhan area yang melibatkan kegiatan kerja gitu. Nah, kita masuk ke meringkas atau merapikan atau membersihkan. Nah, untuk menjaga area kerja bebas dari barang-barang yang tidak diperlukan gitu. Menetapkan tempat masing-masing itu peralatan dan bahan baku itu membuat semua orang mengikuti langkah kerja yang sama. Nah, itu yang disebut dengan aliran kerja. Nah, itu yang disebut meringkas, merapikan, dan membersihkan. Nah, kita masuk ke sanitasi. Hal ini tidak hanya membantu mencegah keracunan makanan, tapi juga membantu mencegah timbulnya penyakit infeksi pada pekerja. Jadi kita harus lebih berhati-hati untuk melihat produk makanan gitu. Nah, kita masuk ke pakaian yang benar. Nah, untuk mencegah kecelakaan kerja, kita harus mengenakan pakaian yang benar saat bekerja. Yang pertama itu mengenakan pakaian kerja yang benar saat bekerja. Kenakan pakaian aman atau APD gitu, alat pelindung diri yang telah ditentukan. Nah, kenakan pakaian kerja yang mudah bergerak dan sesuai ukuran tubuh. Jadi tidak terlalu pas di badan gitu. Yang selanjutnya untuk pakaian kerja berlengan panjang dan bagian ujung lengan itu harus ditutup seperti itu. Nah, kita akan membahas mengenakan perlengkapan keselamatan dengan benar. Nah, untuk mengenakan pakaian dengan benar itu kita harus mengikuti instruksi yang ada di bawah ini. Yang pertama itu ada helm, kacamata pelindung, sarung tangan karet, penutup telinga, sarung tangan mitten, celemek tahan panas, sarung tangan maxel, sepatu keselamatan, sarung tangan besi, dan yang terakhir ada sepatu bot dengan penutup. Nah, untuk yang pertama itu ada helm untuk mencegah adanya cedera kepala. Yang dimaksud dengan untuk mencegah adanya cedera kepala itu kita harus berhati-hati untuk melindungi misal kita bekerja ada di tempat kerja kita itu 2 lantai. Nah, yang kerja di lantai 1 itu harus menggunakan helm ini untuk mencegah adanya barang jatuh dari atas ke bawah itu. Nah, begitu. Untuk kacamata pelindung itu untuk mencegah adanya cedera mata. Nah, untuk kacamata pelindung ini digunakan untuk menangani bahan kimia atau bubuk halus yang sangat kecil untuk mencegah cairan atau bubuk masuk ke mata. Jadi kacamata pelindung itu untuk melindungi adanya
cedera mata yang masuk ke dalam mata itu. Yang ketiga ada sarung tangan karet. Nah, sarung tangan karet ini untuk mencegah adanya luka bakar gitu. Dan untuk menangani benda panas atau bahan kimia. Jadi misal kita ingin menyentuh benda panas atau bahan kimia itu kita harus menggunakan sarung tangan karet itu. Yang ketiga itu, yang keempat itu ada penutup telinga. Ya, jadi untuk penutup telinga ini, misal kita sedang menggunakan mesin alat pemotong atau yang lainnya, kita harus menggunakan penutup telinga agar telinga kita tidak, ya begitulah. Iya, ya begitu. Untuk celemek tahan panas ini, celemek ini dibuat dari kain atau karet tahan panas dan dipakai saat menyentuh benda panas atau bahan kimia atau saat membersihkan sesuatu. Nah, jadi kita harus menggunakan celemek ini ketika menghadapi tekanan panas yang berlebihan itu. Tuh. Nah, selanjutnya ada sepatu bot dengan penutup. Sepatu bot dengan penutup ini untuk mencegah adanya tergelincir atau terbakar. Nah, sepatu bot ini solnya tahan minyak ya, dan tidak licin, tidak bikin licin. Nah, penutup ini dipasang di bagian atas untuk mencegahnya adanya air masuk ke dalam sepatu gitu. Aja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, bye bye.